Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di tengah hutan Sumatera yang lebat, tersembunyi sebuah peninggalan dari masa kolonial. Bangkai pesawat dari zaman Belanda yang penuh dengan misteri dan cerita kelam konab. Pesawat ini hilang pada tahun 1942 dalam perjalanan dari Batavia menuju Medan. Dan tak pernah ditemukan hingga beberapa tahun lalu. Pesawat ini terkenal di kalangan warga setempat sebagai pesawat terbengkalai, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Kisah ini dimulai ketika sekelompok mahasiswa arkeologi, dipimpin oleh Ardi, tertarik untuk melakukan ekspedisi menuju bangkai pesawat Belanda tersebut. Mereka mendapatkan izin khusus dari pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan mempelajari artefak sejarah ini. Ardi, seorang pecinta sejarah kolonial, sangat bersemangat dengan perjalanan ini. Ia ditemani oleh 4 temannya, Rina, Dimas, Lisa, dan Anton. Sebelum berangkat, warga desa setempat memperingatkan mereka bahwa pesawat itu dihuni oleh arwah yang belum tenang. Tetapi Ardi dan timnya menganggap itu hanyalah mitos belaka, kisah yang dibuat untuk menakut-nakuti orang agar menjauhi peninggalan itu dengan keyakinan bahwa mereka akan selamat. Mereka berangkat masuk ke dalam hutan dengan ditemani seorang pemandu bernama Pak Sulaiman. Setelah berjam-jam berjalan melewati pepohonan raksasa dan menyeberangi sungai kecil yang dipenuhi batu, akhirnya mereka tiba di lokasi bangkai pesawat. Pemandangan yang mereka lihat mengerikan sekaligus memikat. Bangkai pesawat besar itu terjerat akar pohon yang tebal, jendela-jendela pecah, dan pintu masuk yang berkarat menganga lebar. Ardi memperhatikan bahwa pesawat itu masih memiliki lambang kerajaan Belanda di bagian ekornya. Meskipun sebagian besar lambangnya sudah tertutup lumut, perasaan ganjil mulai menyelimuti mereka. Udara terasa sangat dingin. Meskipun matahari masih tinggi, Pak Sulaiman yang berdiri agak jauh terlihat tegang. "Saya akan menunggu di sini," katanya sambil menatap pesawat itu penuh rasa was-was. Di dalam kabin pesawat, mereka disambut dengan pemandangan suram. Bangku-bangku pesawat terbalik, dan ada benda-benda pribadi seperti koper tua, topi jerami, serta beberapa surat berbahasa Belanda yang tergeletak di lantai. Rina, yang pandai bahasa Belanda, mencoba membaca surat-surat itu. Ia melihat bahwa beberapa di antaranya adalah surat cinta yang belum sempat dikirim. Ketika Rina sedang membaca, terdengar suara samar seperti bisikan yang bergema di sepanjang lorong pesawat. Dimas menolak, tetapi tak ada seorang pun di belakang mereka. Ia mulai merasa cemas. "Apa kalian mendengar sesuatu?" tanyanya. Yang lain hanya mengangguk. Suara itu terdengar seperti orang-orang berbicara dalam bahasa asing bahasa Belanda. Namun dengan nada penuh ketakutan dan panik, perlahan-lahan suara itu semakin keras, seolah-olah para penumpang yang hilang mulai bangkit untuk bercerita. Saat mereka menuju kokpit, Anton, yang memegang kamera, melihat sesuatu melalui lensa. Sosok pria berpakaian seragam pilot Belanda berdiri di pintu kokpit, memandang ke arah mereka dengan wajah kosong. Anton mematikan kamera, tetapi sosok itu tetap ada, berdiri tak bergerak. Dengan gemeta, Anton menunjuk ke arah sosok itu, dan semua orang segera menoleh. Namun, saat mereka melihatnya, dengan mata telanjang, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan bayangan samar yang melayang di udara. Ketika Lisa mendekat untuk memeriksa kokpit, ia merasa ada sesuatu yang menarik rambutnya. Ia menjerit, dan yang lain segera berusaha membantunya. Rambut Lisa tertarik ke atas, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Suara tawa samar terdengar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lahirnya, cengkeraman itu melepas, dan Lisa terjatuh ke lantai sambil menangis ketakutan. Mereka memasuki kokpit, dan menemukan beberapa catatan yang ditulis oleh kapten pesawat, yang tampaknya mencatat sesuatu di menit-menit terakhir sebelum pesawat menghilang. Catatan itu berbunyi, "Kami diserang. Bayangan besar mendekat, suara dari masa lalu. Tuhan, tolong kami." Saat Ardi membaca kalimat terakhir, seluruh kabin tiba-tiba berubah. Mereka tidak lagi berada dalam bangkai pesawat yang sunyi,
tetapi seolah kembali ke masa lalu. Di dalam pesawat yang sedang terbang, dengan penumpang-penumpang di sekeliling mereka, penumpang itu semua tampak pucat. Dengan mata kosong menatap ke depan, seperti orang-orang yang sudah mati. Dari jendela kokpit, mereka bisa melihat bayangan hitam besar melayang di luar pesawat. Bayangan itu menyerupai sosok yang mengerikan dengan wajah tanpa mata. Hanya mulut menganga penuh kegelapan yang menghisap seluruh cahaya di sekitarnya. Ardi dan teman-temannya berusaha keluar dari pesawat. Tetapi setiap kali mereka mencoba, lorong pesawat terasa semakin panjang. Seolah-olah mereka terjebak dalam dimensi lain yang tak memiliki akhir. Rina mulai menangis, sementara Lisa berteriak meminta tolong. Anton kehilangan kendali atas dirinya dan mencoba merobek dinding pesawat dengan tangannya yang gemetar. Di tengah keputusasaan, Pak Sulaiman muncul di pintu pesawat. Ia memanggil mereka. Suaranya serak namun jelas terdengar. Cepat keluar dari situ. Ikuti suaraku. Satu persatu, mereka mengikuti arahan suara Pak Sulaiman. Dengan susah payah, mereka merangkak keluar dari pesawat yang perlahan-lahan kembali seperti bangkai tua. Namun kehadiran para roh masih terasa. Setelah mereka berhasil keluar, mereka semua tersungkur di tanah. Terengah-engah dan bergetar ketakutan, Pak Sulaiman menatap mereka dengan serius dan berkata, "Saya sudah bilang, tempat ini bukan untuk sembarang orang. Ada yang masih tertinggal di sana. Menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang." Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali ke desa dengan langkah berat. Mereka tak berbicara banyak selama perjalanan, masing-masing tenggelam dalam pikiran tentang pengalaman yang baru saja mereka alami. Beberapa hari setelah kembali, Ardi mendapatkan mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia kembali berada di dalam pesawat. Di kursi penumpang, di sebelahnya duduk seorang wanita berpakaian Belanda, menatapnya dengan mata kosong. Wanita itu berkata dalam bahasa Indonesia yang kaku, "Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tertutup." Ketika Ardi terbangun, ia mendapati surat berbahasa Belanda yang dibawa Rina dari pesawat tersebut, kini berada di mejanya. Meskipun ia yakin sudah membuangnya jauh dari desa, ia merasakan hawa dingin yang akrab, seperti kehadiran makhluk yang mereka temui di pesawat. Dia mulai menyadari bahwa kutukan dari pesawat itu mungkin telah mengikutinya pulang. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya sejak kembali dari hutan. Setiap malam, ia merasakan tatapan dingin dan sering mendengar bisikan dalam bahasa asing di kamarnya. Mimpi-mimpi buruk tentang pesawat itu selalu menghantuinya. Mimpi-mimpi yang membuatnya berkeringat dingin dan sulit tidur. Ardi mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, berharap mereka juga merasakan hal yang sama. Namun, yang membuatnya khawatir, beberapa di antara mereka bahkan mulai mengalami hal yang lebih buruk. Ardi mencoba menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, berharap mereka juga merasakan hal yang sama. Namun, yang membuatnya khawatir, beberapa di antara mereka bahkan mulai mengalami hal yang lebih buruk. Sementara itu, Dimas mengalami kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Malam itu, ia mengaku melihat bayangan seorang pria berseragam pilot di sudut kamarnya. Bayangan itu menatap Dimas dengan tatapan hampa, dan ia mendengar suara berbisik yang mengatakan, "Kembalikan apa yang telah kamu bawa." Dimas tidak bisa tidur, dan ketika ia mengendarai motornya di pagi hari, ia tiba-tiba kehilangan kendali seolah-olah ada yang menarik setang motornya. Untungnya, ia selamat dengan luka ringan, tetapi bayangan itu tetap menghantui pikirannya. Rina, yang mengambil surat-surat berbahasa Belanda dari pesawat, merasa surat-surat itu mengundangnya kembali ke tempat terkutuk tersebut. Setiap kali ia mencoba membuang atau membakar surat-surat itu selalu muncul kembali di kamarnya. Dalam kondisi yang tampak lebih usang dan penuh noda darah kering. Dengan rasa takut yang semakin besar, Ardi mengumpulkan teman-temannya untuk berbicara serius. Mereka mulai percaya bahwa mereka telah membawa kutukan dari pesawat terkutuk itu, dan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan mengembalikan barang-barang yang mereka ambil dan mungkin meminta maaf. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke hutan. Meskipun ketakutan menyelimuti hati mereka, Pak Sulaiman, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka, setuju untuk menemani mereka, walaupun ia tampak lebih khawatir dari sebelumnya. Malam itu, mereka sampai di pesawat terbengkalai. Dalam gelap, pesawat itu tampak lebih menakutkan
Di bawah sinar bulan yang remang-remang, mereka bisa melihat bayangan-bayangan samar yang melayang di sekitar pesawat. Rina, dengan tangan gemetar, meletakkan surat-surat Belanda itu di kursi kabin seperti tempat awal ia menemukannya. Namun, saat mereka mulai beranjak, sosok-sosok arwah mulai muncul satu persatu, memenuhi kursi pesawat. Para arwah itu tampak pucat, dengan wajah-wajah kosong yang hanya menatap lurus tanpa ekspresi. Di antara mereka, tampak seorang wanita berpakaian kolonial yang Rina sering lihat dalam mimpinya. Wanita itu mendekati Rina dengan wajah penuh kemarahan dan berkata, "Kenapa kalian mengganggu kami?" Rina gemetar, ia meminta maaf, berjanji tidak akan pernah mengganggu lagi. Arde dan yang lain bergantian memohon, berharap bahwa arwah-arwah itu akan menerima permintaan maaf mereka. Pak Sulaiman, yang mengetahui sedikit tentang cara menangani arwah, mulai mengucapkan doa-doa untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tertahan. Ia mengambil segenggam tanah dari hutan, menaburkannya di lantai pesawat sambil membaca doa dalam bahasa Sunda kuno. Arwah-arwah itu mulai tampak memudar. Tetapi sebelum sepenuhnya hilang, mereka mendengar satu pesan terakhir dari sang kapten pesawat. Setelah pesan itu selesai, semua arwah menghilang. Udara yang tadinya terasa dingin kembali hangat, dan suara hutan malam yang tadinya sunyi kembali terdengar. Namun, suasana di sekitar mereka masih mencekam. Mereka semua tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa. Tetapi masing-masing dari mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Lisa dan Rina tampak lebih tenang, seolah-olah beban besar telah hilang dari bahu mereka. Namun, Ardi masih merasa ada yang mengawasi. Suara langkah kaki samar sering terdengar di belakangnya, terutama saat ia sendirian. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Ardi mencoba mencari tahu lebih dalam tentang pesawat tersebut. Ia menemukan artikel lama yang menyebutkan bahwa pesawat itu membawa seorang dukun atau paranormal Belanda yang bertugas melindungi peninggalan sejarah kolonial dari tangan orang asing. Dia merasa kutukan itu masih ada, dan arwah-arwah di pesawat mungkin masih terus menunggu para pengganggu. Di akhir hidupnya, Ardi menyadari satu hal. Meskipun ia telah mengembalikan apa yang diambil, jiwanya sudah terhubung dengan misteri masa lalu yang tak dapat dihindari. Mimpi-mimpi buruknya tak pernah hilang, dan dalam beberapa malam tertentu, ia masih mendengar suara Kapten Belanda yang memanggilnya kembali ke pesawat terkutuk itu. Pesan dari cerita ini adalah untuk menghormati peninggalan sejarah dan tidak sembarangan mengambil atau mengganggu sesuatu yang sudah tertanam dengan kisah masa lalu yang kelam, terutama untuk tidak menyepelekan peringatan dari orang-orang yang mengenal lebih dalam tentang sejarah suatu tempat. Karena beberapa misteri masa lalu lebih baik dibiarkan terkubur selamanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.